Oh nggak apa-apa deh. Udah. Ini udah mulai. Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kita ngobrol Mbah Dikdo. Halo. Kali ini kita kedatangan tamu jauh ya, Bang. Jauh, Pak. Dari Halo, Bang. perbatasan Timur Leste. Apa, Man? Apa? Wah, Papua apa Merauke, Wah, Mas? lepas tuh, lepas tuh, Merauke. lepas tuh. Lepas tuh. Udah Iya. semangat. Udah vaksin. Udah swab semangat. Udah vaksin. udah dong. Taat kali ya berarti Aku sama. taat sama pemerintah. Cinta NKRI berarti. Cinta NKRI, Iya. harga mati. Coba perkenalkan dulu namanya, Mas. Namaku Umar. Agak gede dikit, Pak. Namaku Umar. Ya. Aku besar lahir di Papua dan lahir pada tanggal 9 Maret 1996. Nggak usah sebutin. Nggak apa-apa, Nggak Mas. apa-apa, biar lebih jelas aja, Mas. Iya, Lebih iya. dekat, Biar kelihatan tua juga. lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya. Tak Umar maka tak sayang. Nah, ya. Of course. Kali ini tema kita Iya, ngobrol biasa. ngobrol aja. biasa ya. Tapi kayaknya kita lebih bahas karena ada bintang tamu yang jauh ya. Iya. Oh, Jadi ini kita bahas persis. daerah kamu di mana, Mar? Ya daerah aku ya di ujung timur Indonesia, Nah. pelosok sekali. Nah, itu bisa kita bahas. Mana? Itu lepasnya di mana? Tepatnya itu di Kabupaten Merauke, Merauke. yang sekarang insya Allah akan jadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Oh. Bagus sekali, provinsi ke-34 untuk Indonesia, Mekar berarti ya. insya Allah. Pemekaran. Iya, Insya pemekaran. Berarti kalau pemekaran gimana lagi itu notariknya? Nah ini potensinya sangat besar lagi di sana. Enggak, sebetulnya enggak bahas notaris dulu, bahas itu dulu aja. Budaya di situ sih. Oh, Apa yang oh. kau kan udah lama nih itu, Mar, di sini. Udah berapa tahun nih? Di Jogja. Di Jogja. Jais satu. Saya dari S1 dari tahun 2015. Satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMY. UMY. Ya. Bersama UMY ya? saya. Oh, anak UMY. Sama berarti kita, Mas. Angkatan berapa coba? Angkatan berapa? 2015. Oh, aku 2016. Cie. Iya. Seperti itu ya. Iya. Pantas Berarti banget. agak tuaan ya, Mas? Ya. Senior aku berarti. Of course. Oh, of course. Ini Mas ini lebih ke Indonesia apa ke Inggris apa ke Indonesia Amerika? dong. Aku jujur aja, aku cinta sekali dengan bangsaku ini. Sampai kapanpun aku tetap setia sama Indonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Oke. Oke, pertanyaannya gini ya, nggak serius. Papua yang kamu ngerasa itu ya jauh ya kan? Ya. Tapi jangan singgung-singgungkan itu ya. Hmm. Tadi kamu bilang kamu lahir di daerah pelosok gitu ya, Betul, Merauke. betul sekali. Ya. Terus kemudian Mekar. Insya Allah. Insya Allah Mekar ya, Insya Allah. mau jadi apa ibu kota baru. Papua Selatan. Papua Selatan. Selatan. Sebelumnya tuh Papua itu terbagi berapa? Sebelumnya Papua itu jadi satu. Satu, Jadi provinsi Papua gitu. Provinsi Papua sebelum tepatnya pada saat Orde Baru ya. Ketika Presiden Soeharto naik, maka terpecah Papua ada dua, yaitu Papua Barat dan Provinsi Papua. Oke, Papua Barat itu Ibu kotanya ada di Manokwari, Manokwari. Sorong, Oke. Kaimana, Fakfak, dan lain sebagainya. Oke, terus Fak. Wah, itu menghina. Enggak. Kamu harus klarifikasi. Enggak, memang ada stand up comedy juga yang asalnya dari fak Iya, biasa. tapi nggak masalah gitu. Masalahnya memang Iya, memang mereka kan orang situ. Tapi kan yang ngomong kamu. gestur kau itu. Tapi saya cinta Indonesia. Terus yang itu Papua Barat, terus Papua Provinsi Papua. Papua sama Papua Barat. Iya, ada Oke. dua provinsi. Terus yang Papua toh itu anunya apa? Ibu kota provinsinya adalah Jayapura. Jayapura. Oke, bagi pemirsa ya, mungkin selama ini kita baru mungkin baru tahu ya, Papua itu awalnya awalnya satu provinsi Papua. Iya. Terus kemudian terbagi dua. Betul Papua Barat, Manokwari ya anunya Iya. ya. Terus kemudian Papua sendiri. sekali. Iya, betul sekali. Papua sendiri itu apa? Ibu kotanya Jayapura. 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 Terus kemudian tadi menurut kamu mau Insya Allah Mekar. dimekarkan. mekarkan lagi. Yang mekar itu Papua Baratnya atau Papuanya? Papuanya. Papuanya terbagi Papua Utara dan Papua Selatan rencana. Iya, Papua Selatan saja nanti dia akan dimekarkan. Papua Selatan. Itu Berarti ada Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Betul sekali. Oke. Papua Selatan Merauke. Oke, ibu kotanya. Asmat,
Mapi, dan Asmat. Bovendigul. Nah, itu tergolong 4 kabupaten yang akan menjadi satu di Provinsi Papua Selatan. Asmat Mas, Keren ini. bukan asma ya. Jadi Ya. Ada T-nya ini. Ya. Ya, takutnya salah ngomong nanti. Iya, iya. jadi di Papua Selatan itu satu adat meliputi wilayah adat Animha. Ah, wilayah adat Animha itu seperti itu yang saya jelaskan tadi. Itu Merauke, Heeh. Asmat, Ya. Mapi, serta Bovendigul. 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 Ah, sebelum 4 kabupaten ini itu jadi satu. Oh, jadi satu. Jadi satu dulu, yaitu Kabupaten Merauke. Oke, meskipun terpisah-pisah jauh-jauh ya di pelosok, di hutan, di Iya. daerah-daerah pelosok gitu ya. Itu dimekarkan pada tahun 2003. Sejak saat itu Bapak Bupati kami, yaitu Bapak Johannes Globagepsi, beliau adalah sosok pemimpin yang jadi panutan, Hah? pemimpin yang bijaksana dan hebat sekali. Karena saking rasa cintanya terhadap Animha itu, beliau mengatakan, kasihan teman-teman yang ada di Mapi, Bovendigul, serta di Asmat, mereka pada saat susah nanti mesti jauh-jauh lagi ke Merauke. Sedangkan di Papua pada saat itu terbatasnya akses. Oke. Aksesnya terbatas sekali, makanya beliau mau mengutamakan untuk pemekaran terjadi. Oke. Seperti itu. Oke, itu pertanyaan tadi ya. Mungkin nanti bisa ditanyain lagi. Selanjutnya masalah ini. Kan di apa berita-berita itu masyarakat Papua itu kan banyak yang nggak ber-KTP gitu. Iya, Ya kan? iya betul. Karena ngurusnya juga susah, males, harus jauh ke sana ke kota gitu kan. Iya, Nah, sementara bahasanya distrik ya. iya, kecamatan distrik disebut distrik. Distrik ya. Kalau kampung Ya, desa. mungkin itu yang paling Desa kampung. ya yang paling dikenal sama kita yang di sini itu distrik gitu ya. Iya, Ya, Setahu distrik. saya ya, kalau saya ngelihat KTP Papua itu ada distrik tuh, betul sekali. ya kan? Kecamatan. Nah, itu sebetulnya ada kekhususan ya kalau dibilang anu ya. Iya benar. Secara administrasi ya, hukum apa? Administrasi pemerintahannya. Aneh. Nah, benar enggak? Apakah memang benar karena masyarakat Papua itu belum melek terkait dengan kebutuhan KTP gitu? Ataukah memang karena aksesnya susah? Ataukah memang karena pemerintah yang langsung di daerah gitu ya, itu tidak mengakomodir itu? Sebetulnya begini, di kota-kota besar masyarakat kesadaran hal tersebut sudah mulai oke. Untuk sementara ini. Tumbuh lah. Tetapi yang menjadi PR bagi pemerintah itu yang ada di kecamatan-kecamatan pemekaran, kayak di Merauke itu kan beberapa kecamatan itu masih banyak masyarakat yang itu tinggal di sana. Nah, di situ aksesnya juga lagi sangat terbatas. Untuk menuju ke aksesnya itu salah satunya aksesnya sulit sekali. Mesti naik Ya, speedboat panjang, ya, lama. banyak sekali faktor akses itu. Ya, dan itu yang bikin masyarakat jadi malas ya ngurusin kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan malesnya masyarakat ya, bukan males ya, cuman ya kayak ribet gitu loh. Ya. Ya karena kejauhan Ya, gitu. ogah-ogahan. Nah, itu kan harusnya pemerintah yang proaktif dong, Nah, itu. mendata. Ya itu menjadi PR-nya pemerintah. Tapi anggarannya juga besar itu pasti. Besar. Sangat besar Harus sekali. terjun ke pelosok untuk Betul sekali. data Masyarakat. kakak ya. Kakak ya. Tapi itu mau nanya juga, Mas. Misalkan mau bikin KTP nih, tadi kan naik speedboat, terus jalan darat juga kan? Iya. Itu kira-kira berapa lama speedboat berapa lama? Wih, tergantung. Ah, Tergantung jaraknya umpamanya. Kita susah. pergi masuk ke kecamatan ini. Ah, Kalau faktor selain itu juga, faktor itunya juga bahan bakarnya itu susah sekali didapat. Bahkan pernah ayah saya melakukan sosialisasi tentang perannya pemerintah sama masyarakat desa. Itu ayah saya di tengah-tengah sungai, aksesnya tuh nggak bisa sampai speedboatnya mati. Nggak karena ada habis. aksesnya. Karena Kehabisan. Susah sekali akses. bukannya itu Mas, sempat Presiden kita Jokowi katanya satu harga bensin. Ya, Apakah memang enggak. benar satu harga? Jadi kan itu yang sekarang dulu aja kita kulik. kita Dulu ya kan, dulu kita kulik. Nah, baru ke arah pemerintahan Jokowi. Dulu waktu Megawati, SBY atau zamannya Soeharto itu
dulu kan ada apa tunjangan kemahalan, pernah dengar nggak? Pernah dengar. Iya kan? Iya. Ya, gajinya di sana itu berkali lipat daripada gaji yang di kota-kota biasa. Itu katanya lo ya. Jadi gini Mas, kalau untuk gaji tunjangan kemahalan, kalau di Merauke itu kebetulan ayah dan ibu saya seorang pegawai negeri sipil. Nah, jadi kalau di Merauke itu termasuk kota. Jadi nggak kami orang tua saya nggak dapat. Tapi yang dapat itu di kabupaten-kabupaten pemekaran. Oh, di daerah malah. Di daerah seperti di Mapi, Asmat maupun Bovendigul. Oh, itu kayak tunjangan terpencil biasanya. Ya, seperti itu. Bapak saya juga biasanya dapat kalau itu. Emang tempatmu juga terpencil? Ada yang terpencil, ada yang enggak. Bukan tempat kau berarti. Bukan. Tunjangan terpencil itu untuk kepentingan akses Iya, akses itu, Mas. juga. sana sini ya, Iya. transportasi macam-macam ya. Nah, itu. Itu dengar tuh. Iya, ada memang Ada terpencil. tuh tambahan biaya yang kalau kita tinggal di tempat terpencil, kita dapat Tambahan. dana ya dari Iya, dana. ada tunjangannya. Oke. Gaji terpencil biasanya orang-orang sebut tempat saya tuh. Oke. Dulu zamannya Soeharto. Zamannya Bu Mega, Bu Mega dan zamannya Bu Mega Gus Dur sama Habibie itu Papua kayaknya lambat ya. betul Berkembangnya lambat ya. lambat. Semenjak ada Jokowi itu apa namanya? Mungkin yang sering ke Papua itu cuman Ya Jokowi sih setahu saja. saya. Cuman Jokowi gitu ya. Ya, Bapak Presiden juga. Ya, terlepas dari pro dan kontra itu ya. Nah, menurut kamu Mar, ya, kamu kan orang sana. Nah, dengan adanya perkembangan kayak gitu, itu kondisi sosial di sana seperti apa sih? Sebenarnya kondisi sosial itu sebenarnya walaupun ada pembangunan di sana, ini pengalaman saya pribadi. Sebenarnya walaupun ada feedback dari itu pemerintah pusat memperhatikan kita, itu insya Allah pelan-pelan akan semua pemerataannya lancar. Tapi itu butuh proses, karena proses itu nggak ada yang instan. Iya. Sebenarnya tuh untuk masalah sosial tuh dari dulu sampai sekarang sama aja. Cuma karena adanya hadirnya pemerintah ini mulai pelan-pelan, karena butuh proses juga, nggak ada namanya instan. Ya. Demikian. Nah, oke. Yang enggak serius-serius nih ya. Ini terkait dengan ini. Misalkan nih, aku sama Budi melancong ke sana nih. Ya kan ada cerita itu. Terus tiba-tiba naik motor, nabrak babi. Mati. Iya kan? Nah, itu teknis penyelesaiannya gimana itu coba? Tergantung. Saya dengar harus ganti babinya karena dihitung bahwa babinya itu nanti punya anak dan punya keuntungan macam-macam gitu. Betul sekali. Benar ya? Benar. Ayah saya pernah tabrak anjing dihitung susu. Dihitung susunya. Susunya. Jadi satu susu, 2 anjing. 2 bahkan 1, tergantung. Yang tidak cuma yang jadi permasalahan ketika sudah ditabrak, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatakan tuh anjingnya, sementara tidak ada bukti kepemilikan. Hanya ngaku begitu. Iya. Kejadian ini Ini sama jadi terjadi dengan ayah. ini jadi menarik kan? Ya. Ini jadi menarik sekali. Nah, Ayah saya pernah tabrak itu anjing Nah. ketika naik mobil. Langsung tiba-tiba ada orang mengaku dia punya. oh bisa jadi itu oknum mengaku itu anjing dia, Ya, cuman betul sekali. dengan alasan motivasi mau minta Kita ganti duit ganti lah. rugi. Ada pihak-pihak yang Terus tidak bertanggung jawab. kalau ditanyain mana buktinya kamu punya anjing ini gitu. Lah, dia mau buktikan bagaimana? Dia aja cuma sebatas pengakuan. Iya. Ya susah dibuktikan Terus juga. ayahmu ganti rugi nggak itu? Akhirnya ganti rugi nggak? Ya, aku cuma kasih sebagian aja. Iya ya, daripada kita cari Daripada masalah Tapi ya. mau. Tapi mau Karena aja. susah juga kalau cari. Susah juga kok masalah pembuktiannya. Ya oke. Saya apa? Nah, ada guyonan ya. Itu kalau Apa itu Mas gue nanya? oh ini babinya harganya mahal ini, murah. Ketua Udah. apa? Ketua adat. Bukan. Babinya ini ada kayak keajaiban. Nah itu Ada kalau kayak- dihitung kayak material itu. imaterial ya kan akhirnya Iya. kan digulung semua. terus kan ya. Akhirnya numpuk-numpuk jadi banyak ya. Iya. Cara ngitungnya itu loh. Kemarin tuh kalau boleh tahu harganya minta ganti berapa? Kalau dari nominal. Nominal. waktu seingat saya ya. Nah, Ini ayah cerita pernah diminta sampai 5 juta.
5 juta rupiah. 5 juta. Tapi ayah cuma kasih 500.000. Karena entah mungkin kondisi kantongnya ayah saya segitu. Iya, Ya udah, iya. ya. Enggak sebagian Iya. tapi Dan itu di Ya tengah sebagian kecilnya maksudnya. dan itu tengah kampung. 10% lah. Di ibu kota Kabupaten Mapi Provinsi Papua. Oke. Di Kepi. Namanya Nggak saya terusin tadi ya. Ini kan banyak jog-jog tuh dulu yang saya dengar dari orang tua atau mungkin kelakar-kelakar yang apa namanya guyonan-guyonan tapi tidak Mob namanya, mendiskreditkan Mas. ya. iya, ya mob. Ya, tidak mendiskreditkan ya tiba-tiba. Oh, harus ganti nih. Oke. 100.000. Nggak bisa, nggak mau. 200.000, nggak mau. 300.000, nggak mau. 500.000, nggak mau, masih nggak mau. Ya udah 500.000. Oh, udah bilang juta gitu, Oke. mau. Padahal cuma 500.000. Iya, cuman Iya. beda itunya aja. Beda jutanya itu gitu. Bahkan kalau saya jawab Jadi aku itu. jawab dulu. Ini menarik nih. Iya, iya. Apa tuh? Bahkan 500.000 itu Ah. di Kepi, di ibu kota Kabupaten Mapi, 500.000 itu sudah seperti uang 50.000. Karena masyarakat anggap 100.000 maupun 200.000 sudah, karena saking besarnya Biaya. biaya hidup di sana, Saking anggap mahal. uang itu seperti kecil. Oke. Malah kan mereka minta jutaan loh bang. Oke. Saya pernah ngikuti beberapa seminar yang diadakan di kampus. Salah satunya seminar tentang masyarakat hukum adat. Ya. Ya, kaitannya dengan ya ibu kita ya, guru kita Prof Maria itu kan sering undang-undang mereka pemerhati masyarakat adat, gitu kan. Nah, kaitannya dengan adat itu tadi, ya. Jangan anggap remeh, mereka bilang kan, narasumber pada bilang jangan anggap remeh kan, kaitannya sama apa, konflik yang terjadi antara Freeport dengan masyarakat hukum adat, ya kan. Ternyata kok masyarakat hukum adat karena dianggap, mohon maaf nih, dianggap mereka investor dari luar negeri itu dianggap bodoh-bodoh, ya pura-pura ditarik beberapa mewakili dari masyarakat adat, nanti tiba-tiba juga dibuang juga, ya kan, lama-lama dibuang lagi. Kalau gejolak lagi diambil beberapa lagi, nanti dibuang lagi. Itu politiknya penambang-penambang yang ngeruk Sebenarnya begini. di sana gitu loh. Sebenarnya begini. Kalau berita itu saya masih belum pastikan itu benar atau enggak. Tapi seketahui saya, ketika pendaftaran di Freeport itu semua untuk ada etnis-etnisnya, etnis Papua yang diprioritaskan. Jadi Iya, itu, iya. Benar. itu wajib. Karena ibarat kita mencari nafkah di tanah mereka, tanah orang asli Papua. Kita harus mempekerjakan orang Iya, asli iya. itu wajib hukumnya. Umar, itu kayak gitu di semua daerah pasti akan menghendaki seperti itu. Betul sekali. Iya kan? Iya, Bu, betul, ya. Tapi yang saya mau saya diskusikan di sini kayak gini loh. Kamu tadi menganggap bahwa 500.000 itu kayak 50.000 gitu loh. Betul sekali. Iya kan? Iya. Tapi di seminar itu saya mendengar loh. Kalian jangan anggap remeh, si pembicara bilang gitu. Masyarakat hukum adat tidak dikasih uang pun mereka justru malah makanannya lebih daripada orang-orang yang di kota-kota itu. Daging mereka tinggal tanaman-tanaman mereka tinggal daging tinggal berburu mereka. Iya. Bahkan lebih Sehat. bervitamin, ya kan? Sehat. Ikan lebih- Alami, ya, Mas. Iya kan? Ikan juga murah. Ikan tinggal nyari, mereka tuh serba Tinggal mancing. alam gitu loh. Tapi kok kemudian di situ ada uang sebagai alat tukar, ya kan, alat pembelian, itu kok berubah nilainya, itu gimana, Mar? Jadi begini, kalau Santai Mas, santai. bukan, kalau saya melihat ya, itu alam Papua itu sangat besar sekali dan sangat kaya. Ya, Ketika dapat pengaruh-pengaruh budaya modernisasi, terpengaruh dengan hal begitu, itu alamnya sudah nggak dipertimbangkan, bahkan uang itu lebih utama sekarang sekarang seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang menganggap tanah maupun benda yang ada di atasnya itu ibu mereka seperti ini. Oke, datangnya penambang-penambang itu, Hmm. ya kita bicara Freeport lah, Iya. PT-PT besar yang tambang-tambang itu. Itu kemudian kan terus mengakses ekonomi masyarakat sekitar, ya kan? Itu mengakibatkan sosialnya gimana? Apakah masyarakat jadi menggantungkan
ke Freeport itu, atau masyarakat masih bekerja sesuai dengan budaya mereka ya di alam macam-macam, atau nah kamu tadi kan bilang Kalau uang segalanya gitu kan, akhirnya Iya. uang jadi yang hal yang sangat gitu kan, gantungkan sekali gitu. Iya. ya itu tergantung di itu. Kalau kita melihat dari satu sisi, ada juga yang tergantung dan ada juga yang masih menjaga tradisi itu. Menjaga tradisi di Karena ya. kita tidak bisa pukul rata. Ada sebagian yang oke, ada sebagian yang tidak menerima. Seperti begitu, Mas. Jadi budaya lain-lain ya Bud ya, ya. Iya. Jadi saya lihat di YouTube itu ada yang upload ya jalan-jalan di Papua, ketemu sama masyarakat sana, suku-suku. Ada. Tapi tiba-tiba baru kenal kayak gitu, tiba-tiba bang minta rokoknya bang, iya kan? Kayak gitu kan sebetulnya udah pola jajahan kan. Iya. Kok rokok padahal mereka apa ngunyah apa namanya Pinang. pinang, ya, pinang. itu kan budaya mereka. Iya. Ya kan, merokok mungkin mereka pakai apa keliting keliting, sendiri gitu Keliling ya. sendiri. Ini sudah budayanya nih, tak kasih nih orang yang datang kayak gitu ngasih kayak gitu itu kan terus jadi budaya terus toh. Iya, Jadi kebiasaan dan itu digantungkan, tiba-tiba baru kenal langsung oh berarti ini pengen kenal sama aku berarti harus ngasih aku gitu loh. Sekalian Bisa Mas, jadi seperti aku mau nanya juga yang ngelanjutin Mas Burhan, itu juga masalahnya ada beberapa, nggak tahu bener apa enggak ya. Aku mau nanya, ketika kita jalan-jalan ke suku-suku adat, Ya. ada beberapa yang kalau foto minta dulu. Bener nggak? Ya, Itu tuh kan ini konsepnya apakah berubah dari adat itu nggak terlalu mementingkan uang, tapi ketika modernisasi tadi yang kata kau, udah uang tuh udah mulai masuk, kayaknya udah mulai jadi ya. jadi pertimbangan. jadi tergantung. Sebagian daerah awal-awal kayak begitu. Tapi setelah ketika pekerjaan-pekerjaan itu masuk, kayak pekerjaan mulai merata, itu sudah berkurang hal semacam begitu. Tapi waktu awal-awal seperti begitu. Di kabupaten-kabupaten Pemekaran itu masih ada seperti hal semacam demikian, masih sering terjadi. Sementara karena kenapa di sana itu lapangan pekerjaannya kurang di kabupaten Pemekaran. Tapi kalau di Merauke sudah berkurang hal-hal semacam begitu. Kan orang sibuk bekerja ya. Orang sibuk bekerja, dapat uang dan langsung bisa menghidupi mereka masing-masing. Oke. Bergantung pada gaji berarti. Iya, sudah mulai lancar. Nah terus udah mulai berkembang nih infrastruktur, suprastruktur ya kan, sudah terbangun dengan bagus. Nah tadi kembali lagi nih, Papua itu memang spesial buat aku. Betul sekali. Alamnya Papua begitu itu banyak. spesial, bener ya. Alamnya aja, wis. Bukan di ya, mata Indonesia pun spesial Papua. Iya, ada Raja Empat, ada gunung-gunung yang ya kan, Kecuali Merauke nggak ada gunung, iya kan. Nah, datar semua. Merauke memang, hutan-hutan, Iya. termasuk juga mungkin salah satu paru-parunya ya. Iya. Salah satu Indonesia kayaknya. manusia, Iya. bukan Mungkin Indonesia. ya, Ini udah dunia. skup kecil kan Asia lah gitu kan. Tapi mungkin itu dulu Mas. Sekarang kan udah masuk sawit itu Mas. Oh ya. Ya, yang orang Korea itu ya. Enggak, maksud saya gini loh. Kok ternyata 500 bisa jadi 50? Apakah transaksionalnya itu cepat gitu loh? Jadi orang punya 500 dalam sekian jam habis gitu. Apakah biaya di situ tuh yang harusnya kalau di sini cuma bisa dibeli dengan 50.000, di sana nggak dapat lagi harganya 50.000, harus 500.000. Di sana tuh mahal biasa kebutuhannya, mahal ya, akibat mahal ya. Mahal sekali. Kau kasih contoh deh apa? Rokok berapa rokok? Rokok. Rokok tuh bisa sampai 30.000. Bensin. Bensin normal 5. Oh, udah normal sekarang. Oke. Kalau di ibu kota di Mapi di Kepi itu normal. Oke. Tapi sebagian kecamatan, desa-desa, kampung-kampung yang kecil-kecil itu orang yang jual tuh harganya sudah 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat. Ya, mungkin itu bisa karena faktor ya, Mas. Karena mereka kan jualan kan harus ke kota dulu, biaya makanya mahal. Betul sekali. SPBU kurang. Iya. Ya nggak mungkin Tambah juga lagi- SPBU masuk Tambah lagi desa-desa. aksesnya menuju situ juga susah. Iya, ya wajar sih kalau Atau masalah mungkin itu. gini Bu. Jadi saya coba memeras itu jadi sari yang mungkin bisa ditangkap ya.
gini, kembali ke tadi peristiwa nabrak babi gantinya segitu ya kan, akhirnya orang menganggap bahwa ini tuh potensi saya, ini kan potensi ekonomi saya yang akan menghidupi saya, babi itu ya. Iya. Jadi makanan ya kan, yang bisa kita makan, kita ambil anunya, terus tiba-tiba mati, ditabrak orang. Wajar masyarakat yang konservatif nyari apa gantinya sampai sedetail itu ya kan. Iya, betul. Hitung susunya, dihitung anehnya kan ya. Anaknya sekali beranak bisa belasan gitu Iya. kan. Nah itu juga dihitung, tapi tiba-tiba langsung ada uang sekian gitu. Nah harapan dengan uang itu yang 500, kenapa harus 500? Kalau ternyata kenapa dia bilang harus 5 juta? Karena dia menganggap bahwa saya punya keinginan untuk ke kota, nanti cari apa gitu kan. Iya. Sebagai pengganti dari sekian itu ya kan, Iya. yang dia perhitungkan. Padahal biaya ke kota sendiri wis mahal. Mahal. Misal beli mie 1 kardus di kota. Itu biayanya mungkin 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari mie-nya itu kan. Betul. Iya. Iya sih. Benar enggak? Nah, Belum lagi harga mie-nya yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu. Nah, serba nggak enak kan sebetulnya. Makanya budaya di mereka kalau ganti-ganti kayak gitu memang langsung dihitung dari yang paling besar lah. iya, Yang paling tidak besar. hitungan itu bisa apa ya? Sesuai dengan kalau aku nyari sesuatu Biaya yang saya pengeluaran harapkan, ya, iya yang kan? dihari-hari. Nah, itulah. Nggak mulu-mulu sebetulnya, cuman ya karena di sana mahal itu mungkin. Benar nggak? Mahal. Di KP itu harga barang tuh mahal sekali. Oke. Terus kita bicara lagi bahas anjing itu ya. Yang anjing Iya. maupun babi itu. Ya. Itu dibiarkan keliaran. Ya. Dibiarkan keliaran. Nah, itu besok kalau hukumnya kan itu ada RU yang mau Iya. baru itu kan. Iya. Ya, kalau ayam mau udah itu udah Ayam bisa masuk pekarangan. bisa disembelih kena sendiri denda, kan. kena denda. Nah, itu. Atau kena denda. Itu di Papua udah enggak ada. Itu enggak bisa diterapkan seperti itu kan. Susah kalau diterapkan di daerah-daerah, kampung-kampung, Bang. di Mas. kampung-kampung kan nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu terlepas dari kebiasaan, Iya, karena Itu kebiasaan. budaya, tradisi. tradisi. Kayak di tempat saya yang pernah saya cerita, kuda dilepas liarkan, sapi dilepas Diambil liarkan. susunya nanti ya. Kalaupun pemerintah mau paksakan hal semacam begitu yang bersifat memaksa, itu sulit. Oke. Sulit. Kenapa sulitnya? Ya, kalaupun bisa paling itu cuma pelan sedikit saja kemungkinan. Iya kecil. sih. Sudah menjadi kebiasaan sudah sulit. Gimana ya, susah ya mengubah kebiasaan. Iya, memang orang susah. luar lagi, apalagi orang luar nyuruh datang ya kau aja lah. Ada tiba-tiba orang nggak terlalu kau deket datang ke kosan kau, lemari kau jangan di situ Ge, pindah di sebelah sini, ranjang kau pindah sini, ini nggak bagus, ini nggak bener, ya kan nggak terima dong. Iya. Kalau caranya gitu, iya kan Mas, Ya. bener nggak Mar? Ya, Iya, betul. analoginya kan masuk kan. Masuk. Oke. Nah itu Ada lagi nggak pertanyaan kaitannya dengan sosialnya, budayanya? Apa sih yang paling menonjol perbedaan budaya sana sama sini, Mar? kagok nggak? Yang pertama kali Nah, nyampe Jogja kan- yang bikin kamu kaget lah gimana? Ya, kalau pertama Sekolah, Mar. Misalkan mengenai sekolah gitu. jawab jujur atau jawab bohong-bohong? Ya, jujur lah. Yang penting Ya. aman Mar. Yang penting apa? Yang penting aman. Yang penting aman. Jadi Ini begini, ada putra daerah juga enggak? Pasti aman lah. kalau masalah pendidikan Ah, di sana di kota-kota besar itu sudah oke. Hmm. Tapi kalau di bagian pedalaman kampung itu tenaga guru kurang. Kurang ya. Itu kasihan dengan teman-teman yang ada di pedalaman, apalagi orang asli. Mereka perlu pendidikan, perlu pembelajaran. Dan belum tentu, dan mereka juga mau bayar gitu, mau sekolah. Kalau untuk putra asli Papua gratis, Papua gratis, Enggak, maksudnya dari pelosok terus ke kota itu gratis juga. gratis juga. Jangankan itu, Disekolahin gratis. jangankan itu. Yang penting teman-teman dari asli Papua, ketika mereka mau masuk di universitas manapun yang mereka mau, Itu negeri, dibayarin. sudah dibayar sama pemerintah. sama Yang uang penting sakunya. sama uang saku, uang kontrakan, uang makan. Kalau Iya, itu budaya Papua. aku tahu dari lama karena memang di sekitar sini dulu ada beberapa yang ngontrak Papua, ya kan. Nah, itu mereka memang dikasih fasilitas. Bener itu, yang penting selesai kuliah. Tapi Iya kadang di NTT juga tuh kadang gitu, Mas. Saya juga pernah ada teman dulu
mereka tuh ke Pare dibiayain pemerintah semua mas, uang jajan. Tapi kamu kok enggak? Saya beda provinsi mas, NTB mas. Saya pernah mapan nanya juga, Mas. dibiayain semua mas. Dia mapan, Mas. Enggak juga, dibiayain semua. Jadi yang penting kita mau gitu loh. Berarti Mau belajar aja. iya orang apa Tapi pemimpin sana tuh Bijaksana. baik ya mas. Baik benar. Kalau Tapi dilihat. pulang Hmm. difasilitasi. Pulang juga difasilitasi. Pasti jadi pegawai. Pasti. Diprioritaskan. Ya, prioritaskan. Diprioritaskan teman-teman yang asli. Iya. Asli putra daerah. Pasti diperkerjakan ya. Iya. Jadi Di- pegawai negeri gitu. MAPI, Merauke Asmat Pemda. Pemda itu di pemerintah daerah 80% putra daerah, putra-putri daerah, dan 20% orang pendatang. Pendatang. Mendatang. Oke. Makanya jadi TNI Kayak Berbeda Iya, dengan instansi nasional ya. Kalaupun Ya kan? institusi nasional juga ada kebijakan pemerintah. ada khusus mas. Ada daerah. Ada khusus. daerah Putra Papua gitu. Putra Putri Papua. Pasti dibedain Formasikan ada. sendiri. Oke. Iya, dikasih berapa persen kan? Iya. Ya, walaupun nggak terlalu besar, Mas. Iya. Ya, tapi kan iya. Misalkan entah BPN, kepala kantornya itu kan ada Itu yang putra putra daerah, ada yang dari apa mutasi-mutasi gitu ya. Oke, yang lain ada nggak? Mas, Tadi apa? Tanya apa lu? perbedaan yang di sana. Oh iya, belum dijawab. Oh iya. Iya. Perbedaan apanya? Yang kamu lihat di sana sama di sini tuh. Ya. Pertama kali kamu Jadi kan datang beda Jogja ya? lah. Heeh. Kalau dari kualitas pendidikan beda jauh. Nah, itu Kalau beda di nih. sana- Kalau hal-hal yang lain lah. Misalkan Yang kalau lucu ada aja. Faktor kebiasaan juga berbeda. Hmm. Orang-orang di Jawa ini budayanya cenderung halus. Sementara kami di timur Indonesia budayanya agak ya sedikit to the point, agak kasar gitu. Agak keras lah, bukan yang kasar. Agak ya seperti itulah. Cuma kalau di sini malah lebih bagus untuk belajar dengan saya bisa melihat oh ini teman-teman budaya halus, ada yang budaya begini. Itu yang hal positif yang insya Allah nanti kita akan terapkan. Di sana. Dan kita pelan-pelan akan berubah seperti itu. Dan kamu besok, kamu nih Hmm. udah lulus notaris ya? Udah lu selamat ya, selamat. Selamat dulu dong. Iya, iya. Selamat ya. Sebelum selamat ya. Selamat tinggi. Ya, calon notaris kita. Selamat juga Pak. Cepet nyusul gitu kan. Susul. Jadi itu Amin. Mudah-mudahan sih. memang mau rencana pulang dan buka kantor sana. Insya Allah. Saya ingin membantu tanah kelahiran saya sampai kapanpun saya akan tetap membantu tanah kelahiran saya bagaimanapun supaya saya punya daerah bisa maju, perekonomiannya lancar, terutama di kabupaten-kabupaten Pemekaran, supaya pemerataan itu jelas. Oke. Dan kabupaten-kabupaten Pemekaran yang masih tertinggal, saya akan berikan masukan-masukan hukum berupa dari keilmuan saya selama saya berkuliah di Gajah Mada ini, saya akan berikan bantuan. Amin, mudah-mudahan. Insya Allah, ya mudah-mudahan daerah saya bisa maju lah. Mudah-mudahan Ya, sesuai tidak omongan ada Umar. Cari berkah di sana lah ya. Insya Allah. Nah, Mas, ngomong-ngomong masalah notaris, kamu kan mau buka di situ, Pak. Ya. Di mana kota-kota di asal Merauke. kan? Merauke. Merauke itu notarisnya tuh udah banyak, Pak, kira-kira. Apal dia. 4. Ada Yang 4. satu anaknya Pak Dumatubun. Itu anaknya namanya Benedikte Dumatubun. Itu kakak tingkat kami angkatan 2017. Dia magang di Buniken. Hmm. Bapaknya itu notaris pertama di Merauke. Oke. Aloysius Dumatubun namanya. Jadi 4. Empat. Kalau nggak kau Yang tadi Muhammad siapa tadi? Tadi, Alimuddin. Bang Alimuddin. Ah. Ahmad Alimuddin. Dan yang kedua Bu Rini Widiayanti. Orang Hafal. Jawa. Orang Klaten. Kalau Orang Klaten. Klaten. Alumni UGM juga tuh. Alumni UGM angkatan 2009. Mungkin sama-sama Mas Burhan ya? 2009, enggak adik Iya. kelasku. Betul sekali. Adik kelasku tuh. Pasti kenal sama aku. Dan kantornya juga nggak jauh kali dari rumahku. Mungkin dari sini sampai luar. Dari sini Dekat sama. ya, Dekat Dekat aja rumahku dari Tetanggaan rumahku. berarti. berarti Mungkin dari sini sampai yang minimarket tuh. Oh, tapi makin jauh lagi nih berarti. Di depan itu kan nggak terlalu jauh. Iya. Merauke kecil aja kok. Iya. memang marah sih gitu. Kepala kompor nih. Berarti 4 orang itu tuh ada beberapa yang putra daerah. Nggak, semua orang pendatang. Pendatang semua. Bapak Aloysius Dumatubun tuh orang Maluku. Hmm. Bapak Ahmad Alimuddin tuh orang Bugis. Dan Ibu Rini Widiayanti orang Berarti yang besok putra daerah kamu? Kau. ya saya bukan putra daerah, saya orang pendatang tapi besar lahir di Papua. Oke. Ya termasuk bilang walaupun saya rambut lurus tapi saya punya jiwa ini orang Papua. Iya, mantap. Ya, Di mana kita lahir tuh berarti itu? sama dong sama anaknya Aloysius itu? Iya, kami sama.
Sama kan, artinya mereka lahir besar di Merauke. Merauke. Jadi cuma sekedar masalah genetik tapi iya. Yang budaya penting kan. Budaya Tapi sudah cinta sangat- budaya sana lah. Cinta sekali, cinta banget. Iya. Ini penjilat juga sih ini kayaknya. Apa yang penjilat? Penjilat juga ini. Tapi Biar laris ini kayaknya nih Mas. tapi 4 notaris itu cukup Ki? Itu Mar. Untuk satu Atau wilayah. masih Bang. kurang? Satu Merauke itu. Bahkan saya kemarin dengar dari Bang Ali Mudin, beliau mengatakan bilang kami kekurangan personel di sini. Kekurangan. Kekurangan personel, makanya sebaiknya